Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizko Khalid Syafiuddin. Di sini saya akan mencoba sedikit menjabarkan berkenaan dengan falsafah Yunani, lalu berkembang dalam falsafah Hindu dan Buddha. Baik, langsung saja. Dalam falsafah Yunani, di zaman Yunani kuno ini muncul berbagai peradaban. Peradaban yang ini sangat maju, bukan hanya peradaban tentang seni arsitektur, seni bermusik, dan juga seni tulis-menulis. Sebagai salah satu bentuk dari perkembangan peradaban, ini adalah proses berpikir yang lebih kita kenal dengan nama filsafat. Nah, dalam proses perkembangan filsafat ini pertama kali muncul itu oleh seseorang yang bernama Lattes pada tahun 625 sampai 546 sebelum Masehi. Ini masuk dalam zaman perkembangan emas ya. Nah, dari pemikiran awal oleh Lattes ini pada tahun 625 sampai 546 sebelum Masehi itu nanti akan menjadi pengaruh besar yang dimana akan muncul para filsuf-filsuf yang lebih modern dalam segi berpikir seperti yang kita kenal sampai sekarang, yaitu yang bernama Pythagoras, Aristoteles, yang dimana pemikiran beliau berdua ini menjadi salah satu kunci atau sebagai salah satu dasar bagi para filsuf-filsuf di era abad pertengahan sampai abad modern seperti sekarang. Nah, dari perkembangannya ini kebanyakan bukan hanya dipengaruhi oleh sisi sosial, budaya, politik, ekonomi, juga dalam perkembangannya ini memasuki dalam ranah keagamaan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, salah satu perkembangannya itu dalam agama Hindu. Nah, dari agama Hindu ini berawal dari pemikiran-pemikiran yang didasari oleh Aristoteles dan Pythagoras serta Lattes. Lalu muncullah pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dalam zona beragama. Dalam hal ini adalah agama Hindu yang muncul sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Jadi waktunya sama-sama sebelum Masehi, tetapi dengan rentan waktu yang sangat lama. Dalam hal ini proses pemikiran atau filsafat itu sendiri dikembangkan dan disesuaikan dalam tindak kehidupan orang-orang yang mengikuti pemikiran ini, agama Hindu ini maksudnya. Nah, dari pemikiran ini maka terbentuklah beberapa macam tingkatan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, berekonomi, dan juga dalam beragama atau berkeyakinan. Yang ini diyakini oleh para filsafat agama Hindu yang mereka cantumkan juga di dalam kitab mereka yang bernama Rigveda. Nah, di dalam kasta tersebut atau tingkatan-tingkatan tersebut yang kita kenal sampai sekarang itu memiliki 4 kasta. Yang pertama adalah kaum Brahman atau kasta Brahmana, yang dimana kasta Brahmana ini yang di dalamnya adalah para kaum Aryan yang mereka mengatakan bahwa mereka adalah kaum tertinggi, kaum terbaik, dan kaum yang paling mulia derajatnya daripada kaum-kaum yang lain. Dan ini masih kental atau masih dipegang erat sebagai tradisi oleh orang-orang India di sana, yang mereka mayoritas beragama Hindu. Nah, di kasta yang kedua ini adalah kasta ksatria atau kaum ksatria, yang dimana kaum ini atau kasta ini diisi oleh orang-orang yang memiliki
kecukupan yang sangat berlebih, atau lebih enaknya kita bilang sebagai kaum bangsawan. Nah, setelah kaum bangsawan, lalu kasta ketiganya itu adalah kaum Vaisya atau kasta Vaisya, yang dimana diisi oleh orang-orang yang dalam kehidupan kesehariannya sebagai pekerja. Dan yang terakhir adalah kaum Sudra atau rakyat jelata. Nah, dari pemikiran-pemikiran tersebut, maka timbullah berbagai macam konflik. Baik itu konflik sosial, konflik bermasyarakat tadi ya, itu juga mempengaruhi dalam segi ekonomi, berbudaya, dan juga dalam berkeyakinan atau beragama itu sendiri. Yang ujung-ujungnya terjadi perpecahan, penindasan, dan lain sebagainya, yang itu sungguh sangat membuat orang-orang dari kaum Vaisya atau kaum Sudra yang berada di kasta pekerja dan kaum rakyat jelita ini merasa dirinya selalu didiskriminasi, tidak dilakukan selayaknya manusia, walaupun toh mereka sebenarnya masih dalam satu keyakinan yang sama, yaitu agama Hindu. Namun karena dipengaruhi oleh filsafat tadi, pemikiran dari kaum-kaum Brahman, kaum yang suka dalam unjuk gigi dirinya lah yang paling baik, dan dialah kaum-kaum pertapa yang sangat diandalkan dalam spiritual, yang mempunyai pengaruh besar, sehingga pemikiran-pemikiran tersebut diimplementasikan dalam kehidupan keseharian yang membuat kaum-kaum di bawahnya ini terasa seolah itu tidak adil dalam kehidupan bersosial masyarakat, karena mereka masih menyibukkan diri dengan kasta-kasta. Nah, itu yang menjadi problem utama atau konflik utama dalam agama Hindu ini, hingga akhirnya pada kesempatan-kesempatan yang lain itu muncullah agama Buddha sebagai agama yang menolak pemikiran-pemikiran bahwa manusia itu berkasta atau bertingkat-tingkat. Nah, dari pemikiran tersebut maka juga muncul yang sudah kita bahas, bahwa filsafat itu juga mempengaruhi agama, karena tadi dalam agama Hindu ini dalam berkasta atau dalam kehidupan bermasyarakat ini dibeda-bedakan tingkat, maka juga muncul filsafat-filsafat baru yang mempengaruhi agama baru, karena bentuk dari ketidakpuasan atau bentuk dari rasa kekecewaan atau ketidaksukaan karena pemikiran-pemikiran manusia itu dibatasi dengan kasta. Akhirnya muncullah salah seorang filsafat atau filsuf yang amat kita kenal bahkan di lintas internasional, lintas agama, yaitu dengan nama Siddhartha Gautama, yang pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah agama baru, yaitu agama Buddhis atau agama Buddha. Nah, dalam agama ini tentu hal yang paling utama adalah menolak bahwa manusia itu bertingkat-tingkat atau berkasta. Nah, kalau tadi agama Hindu itu berkembang pesat di lingkup Asia bagian selatan, lalu bentuk protesnya orang-orang yang tidak mengatakan bahwa manusia itu berkasta atau menolak orang-orang yang hidupnya itu berkasta atau bertingkat-tingkat, ia kemudian menyebarkan pengaruhnya kepada orang-orang di luar Asia Timur atau Asia Selatan. Kalau Asia beda ya. Kalau Asia Timur itu nanti akan terpengaruh oleh filsafat Islam. Kalau Asia Barat atau Tenggara ini akan nantinya akan terpengaruh oleh filsafat Buddha ini, karena salah satu bentuk penolakan dari agama Hindu terpengaruh dari filsafat manusia berkasta yang mereka cenderung berkembang pesat dan sangat
kental di bagian Asia Selatan, mereka tidak mampu untuk menyebarkan di sana. Maka dia mencari tempat lain sebagai bentuk penyebaran agama baru, untuk pengembangan agama baru dan proses pemikiran yang baru bahwa manusia itu tidak berkasta, yang dibawa oleh Siddhartha Gautama ini memasuki Asia Barat dan Asia Tenggara, sampai juga kepada Indonesia, yang dulu ada kerajaan-kerajaan besar yang menganut agama Buddha. Nah, dalam berfilsafat Buddha di sini, manusia itu tidak adanya tingkatan. Pemikiran atau filsafat dari Hindu yang memeta-metakan manusia menjadi tingkatan, ini tidak diakui dalam filsafat Buddha. Hingga pada akhirnya Siddhartha Gautama ini menyebarkan pemikiran atau filsafatnya atas dasar kesetaraan dan kedamaian, yang dimana semua itu mengalami beberapa cobaan terlebih dahulu sehingga ia bisa mencapai nirwana atau kesejahteraan bersama. Dalam artian begini, manusia itu akan mencapai tingkat kesempurnaan, mencapai tingkat kebahagiaan yang sempurna menurut Siddhartha Gautama apabila mereka ini akan mengalami apabila mereka itu mengalami beberapa hal yang dimana itu tidak menyenangkan di dalam dirinya. Cobaan itu adalah penderitaan, kesedihan, kesengsaraan, dan ketidakbahagiaan. Yang dalam hal ini semua kesengsaraan itu disebut sebagai dukkha. Yang dimana orang mencapai kebahagiaan itu harus melepaskan dari penderitaan. Nah, setelah mereka mencapai kebenaran dalam proses cobaan-cobaan tadi, manusia itu akan menemukan kebenaran-kebenaran yang hakiki atau kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya, dan juga akan mencapai nirwana. Nah, dalam prosesnya itu kebenaran apakah atau langkah apakah untuk manusia ini bisa mencapai kebenaran atau mencapai tingkat kesejahteraan dalam nirwana, yaitu mereka harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah penglihatan yang benar, keinginan yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, hidup yang benar, usaha yang benar, dan pemikiran yang benar. Nah, maksudnya di sini adalah apabila manusia ini ingin mencapai sesuatu kesempurnaan, maka dalam proses berpikir dia juga harus benar, dalam proses bertindak dia juga harus benar, ya kan? Dalam proses penglihatan harus benar, dalam segi keinginan juga harus benar, dan dalam hidup juga harus benar. Nah, untuk mencapai kebenaran ini tadi, seperti yang saya jelaskan di atas, ini berulang-ulang nggak apa-apa, maksudnya untuk lebih menyeluruh lagi. Nah, untuk mencapai tingkat kebenaran-kebenaran tadi dalam segi berpikir, keinginan, hidup, berlaku, dan lain sebagainya, manusia itu harus melalui yang namanya penderitaan tadi. Setelah manusia mengalami penderitaan dan ketidakkebahagiaan, maka manusia akan menemukan pola pikir yang benar, kehidupan yang benar, berkeinginan yang benar, bertingkah laku yang benar, hingga akhirnya pada tingkatan yang terakhir manusia itu harus melakukan semedi yang benar supaya mereka mencapai derajat nirwana atau kebahagiaan yang sejati. Tentu ini sebagai bentuk penolakan yang signifikan, atau katakanlah ini adalah sebagai bentuk kritikan keras bagi orang-orang yang menganut falsafah Hindu dan beragama Hindu, karena ketika mereka sudah dikasta-kastakan, mereka tidak akan mengalami kenaikan tingkat, karena tingkatnya itu sudah stuck di situ. Ketika mereka sudah berada di stuck kaum Sudra,
Ya, dia akan selamanya menjadi kaum sudra, tidak akan pernah naik kasta menjadi kaum vaisya, pekerja, dan juga tidak akan pernah naik kasta menjadi kaum kesatria, apalagi menjadi kaum Brahman. Nah, dari pemikiran-pemikiran yang menurut falsafah Buddha ini tidak cocok, maka Siddhartha Gautama ini memberikan beberapa pola pikiran bahwa manusia ini sebenarnya sama saja dalam taraf yang sama. Apabila ia ingin mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu derajat kebahagiaan yang sejati dan mencapai nirwana atau surga, ya semua orang boleh dan bisa menempati tempat tersebut, yaitu melalui proses penderitaan seperti yang disebutkan tadi, ketidaksenangan, ketidakbahagiaan, kesengsaraan, dan kesedihan, sehingga setelah mereka melalui proses tersebut, ia mengetahui bahwa pemikiran yang benar itu seperti apa, kehidupan yang benar itu seperti apa, tindak lampah atau tingkah laku yang benar itu seperti apa, lalu disempurnakan dengan semedi atau bertapa. Bertapa yang benar itu seperti apa? Kalau semuanya sudah dijalani secara berurut-urut, maka mereka akan mencapai tingkatan yang tinggi dan semua orang bisa menempati tempat itu, yaitu bertempat di nirwana atau kebahagiaan yang sejati. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan atau inti bahwa filsafat itu pada dasarnya adalah pemikiran, yang dimana pemikiran itu dikembangkan, yang menyerap berbagai konsep, atau dia itu melingkupi berbagai macam sendi kehidupan, baik filsafat dalam segi ekonomi, filsafat dalam segi sosial budaya, dan agama seperti yang kita bahas barusan. Nah, dalam proses perkembangannya yang diawali oleh Aristoteles, Lattes, dan Pythagoras tadi dan teman-temannya, itu merambah kepada dunia dalam beragama. Ternyata dalam proses berfilsafat agama ini banyak pro kontra di dalamnya, sehingga ada pula yang menjadi solusi dari ketidakmampuan seseorang menangkap kebenaran dari masing-masing agama, juga terkadang menjadi bentuk kontroversi, sehingga muncullah filsafat-filsafat baru, dan yang paling ekstrim adalah munculnya agama baru karena terpengaruh dari filsafat yang semula mengatakan begini dan begitu, hingga akhirnya kontra dan menimbulkan agama yang baru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dan mendengarkan. Mohon dikoreksi apabila terjadi kekeliruan, kekurangan, dan diucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.